bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami ingin belajar dari firman-Mu yang akan menguatkan iman kami. Tuhan, berkati Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan kami bukan saja menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita masih tetap bangkit berdiri. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, katakan amin. Baik, kita akan membacakannya secara responsoria. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan pada ayat ke-8 kita baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita bersama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Berbahagialah mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom Bapak Ibu. Kurang keras. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberi perikopnya, Yesus sebagai sumber hidup yang benar. Tuhan Yesus adalah sebagai sumber kehidupan yang benar. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita belajar kembali. Kalau kita mengingat khotbah-khotbah beberapa minggu ini, kita mendengarkannya dari Injil Yohanes. Injil Yohanes ini adalah Injil yang isinya tentang kristologi. Artinya Injil Yohanes ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa siapa Yesus itu, siapa Mesias itu dalam kehidupan kita. Untuk itulah kalau kita melihat dalam Yohanes 20, mari kita lihat Bapak Ibu, Yohanes 20 ayat 31, dikatakan Rasul Yohanes mengatakan bahwa dalam Injil ini telah tercatat supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Untuk itulah Injil Yohanes seringkali kita temukan. Jika kita melihat dalam pasal 6, ada sebutan Yesus itu siapa. Yesus menggambarkan dirinya dengan apa? Ayat pasal 6 kita melihat Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup. Lalu pasal 8 kita melihat bahwa Yesus adalah terang dunia. Pasal 10, Yesus adalah pintu. Aku adalah pintu. Gembala yang baik. Atau khotbah kita minggu yang lalu yang disampaikan Ibu Pendeta. Gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Lalu pasal 14, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan pada hari ini, Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita melihat dalam pasal yang kita baca ini, kita melihat secara tidak langsung memiliki gambar kesatuan Trinitas.
Terlintas dalam arti bahwa Yesus dijadikan sebagai pokok anggur, Bapa adalah pengusahanya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi artinya ada memiliki hubungan yang erat, tidak bisa dipisahkan. Pokok anggur ini merupakan lambang utama dari bangsa Israel. Sebuah pokok anggur yang mereka buat, pokok anggur raksasa yang terbuat dari emas, itu untuk menghiasi pintu gerbang Bait Allah. Dan pada saat itu juga pada tahun 68 sampai 70 Masehi, pokok anggur ini menjadi lambang mata uang mereka atau mata uang logam mereka. Kalau kita kan lambang mata uang kita adalah Garuda. Kalau di uang 500 ya. Nah, mereka pada saat itu membuat lambangnya itu adalah pokok anggur. Gambaran pokok anggur ini menggambarkan sebagai Yesus sebagai peristiwa penebusan dari Allah, dan Yesus sebagai perwakilan dari umat, yang artinya bahwa Allah yang menanam, umat menjadi milik Allah seluruhnya. Jadi pokok anggur ini diibaratkan seperti Allah sedang menanam dan itu menjadi miliknya. Nah, pada saat itu juga di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa pokok anggur ini adalah yaitu mereka bangsa Israel atau umat pilihan Allah. Inilah sebutan pada zaman Perjanjian Lama. Mereka disebut sebagai pokok anggur. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah bangsa Israel ini menjadi pokok anggur yang gagal. Pokok anggur yang gagal, dan karena ketidakpercayaan mereka. Kenapa mereka disebut sebagai pokok anggur yang gagal? Karena sudah ada Allah di pihak mereka. Tapi mereka malah masih menyembah Allah-Allah lain. Atau dewa-dewi dari bangsa lain. Itu yang menjadikan mereka sebagai pokok anggur yang gagal. Yang seharusnya mereka menjadi umat pilihan Allah. Ya, kalau misalnya umat pilihan Allah, berarti mereka harus menyembah Allah. Dan itu menjadi kewajiban mereka. Tetapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Mereka malah menyimpang. Untuk itulah pada waktu mereka dibawa keluar dari padang gurun, karena mereka hanya memakan roti yang tidak beragi, jadi mereka menginginkan, mendingan aku ke Mesir lagi, ke tanah perbudakan. Mendingan aku diperbudak. Karena apa? Di sana makanannya enak, walaupun makanannya sisa-sisa. Di sana aku lebih mendapatkan makanan yang kenyang, daging. Itulah bangsa Israel ini. Mereka padahal ada Allah di pihak mereka. Tetapi mereka malah memilih jalan yang lain. Bangsa Israel gagal menghasilkan buah yang diharapkan oleh Allah. Untuk itulah tadi saya katakan bahwa mereka seharusnya menjadi umat pilihan Allah, tetapi mereka gagal dalam menepati hal itu. Karena kegagalan bangsa Israel yang disebut tadi, jadi sebagai pokok anggur, maka pasal ini Yesus menyebutnya sebagai pokok anggur yang benar. Jadi ada pembaruan. Dari Israel tadi yang tidak menepatinya, jadi Yesus mengatakan bahwa dialah pokok anggur yang benar. Dan inilah menjadi berkat bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu, jika kita melihat konteks situasi pada saat itu, ini dimulai ayat 13, pasal 13. Yang dimana setelah Yesus melaksanakan perjamuan terakhir kepada murid-muridnya, Yesus mengajak mereka untuk keluar. Nah, di dalam beberapa komentari mereka itu pergi ingin ke Taman Getsemani. Ketika mereka melakukan perjalanan terjadi penolakan-penolakan. Dan pada saat perjalanan mereka, penolakan-penolakannya itu menjadi semakin besar dan meningkat. Para pemimpin Yahudi tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus lewat ajarannya. Karena ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dibandingkan dengan pemimpin Yahudi pada saat itu, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, itu berbeda. Itulah alasan mengapa mereka tidak suka dengan Yesus. Dan kita lihat di dalam pasal 11, setelah Lazarus dibangkitkan, mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Itulah yang beberapa bulan lalu ya, tanggal 31 waktu Paskah, terus Jumat Agung, kita menyaksikan video itu. Kan dengan jelas kita melihat
bahwa mereka berencana. Kita melihat dalam video Tuhan Yesus dielu-elukan ya, masuk ke Yerusalem. Kan ada situ, terakhirnya orang-orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi, mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjalan dengan mereka, nah dalam video kemarin juga mereka berjalan menelusuri atau melewati pokok anggur. Nah di situ Tuhan Yesus mengatakan apa? Bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pernyataan Yesus sebagai pokok anggur yang benar ini adalah sebuah kiasan yang menghubungkannya dengan ranting-ranting. Makanya saya katakan tadi bahwa pokok anggur itu kita itu terikat dengan Tuhan Yesus. Makanya tadi ini melambangkan kesatuan Trinitas. Bahwa Yesus adalah pokok anggur, Bapa adalah pengusahanya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi Yesus ini menyatakan bahwa sebagai pribadi yang kekal dan sebagai Yahweh atau Allah itu sendiri. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ini adalah gambar pokok anggur. Nah di sini ada dua perbedaan. Yang pertama adalah pokok ranting yang berbuah, yang menghasilkan buah. Dan satu lagi ranting yang tidak menghasilkan buah. Dan akhirnya apa? Ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong. Maksud Tuhan Yesus menyampaikan kiasan ini untuk murid-muridnya pada saat itu. Karena apa? Karena mereka akan menghadapi kematian Tuhan Yesus dan juga akan menghadapi penolakan-penolakan dari para pemimpin-pemimpin agama yang ada pada saat itu. Dalam ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang dimaksudkan di sini adalah murid-muridnya. Kamu adalah ranting-rantingnya atau murid-murid Yesus. Dan ini juga menandakan bahwa murid-murid di situ adalah milik Yesus. Jadi artinya ada hubungan yang erat antara Yesus dan murid-muridnya. Dan jika dihubungkan dengan kehidupan kita adalah ranting-rantingnya. Ada amin? Kamu adalah ranting-ranting. Makanya dikatakan murid-murid itu adalah ranting-rantingnya. Kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita adalah ranting-ranting yang dimaksud oleh Yesus. Pertanyaannya sekarang, apakah kita ini milik Tuhan Yesus? Kalau kita mengatakan kita adalah ranting-ranting Tuhan Yesus, pernah nggak kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Tuhan Yesus? Kalau kita menyadari hal itu, apakah pantas dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan? Bangsa Israel gagal menjadi pokok anggur karena ketidaktaatan mereka. Karena ketidaksetiaan mereka. Sehingga mari kita Bapak Ibu kita buka Yesaya 5 ayat 4. Yesaya 5 ayat 4. Dikatakan di situ mereka menghasilkan buah yang asam. Dalam Yesaya 5 ayat 4. Mereka menghasilkan buah yang asam. Yang dahulu bangsa Israel ini dikatakan sebagai pokok anggur. Tetapi mereka tidak menghasilkan buah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Yang diharapkan oleh Allah. Malah mereka menghasilkan buah yang asam. Dan di dalam Yeremia 2 ayat 21. Mari kita buka Yeremia 2 ayat 21. Yeremia 2 ayat 21. Dikatakan bahwa Israel karena kemurtadannya. Mereka berubah jadi pohon yang berbau busuk dan liar. Karena kemurtadannya itu artinya karena perbuatan mereka yang salah. Karena penolakan mereka terhadap Allah. Yeremia 2 ayat 21. Akhirnya mereka berubah menjadi pohon yang berbau busuk dan liar. Bukan jadi pohon anggur lagi. Untuk itulah dikatakan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang gagal dalam menepati apa yang sudah ada padanya.
Ini semua terjadi karena mereka tidak tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Mereka tidak taat kepada sang pemilik atau pengusaha anggur tersebut, yaitu Allah sendiri. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita hidup? Apakah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus? Melihat dengan apa yang kita lakukan selama ini. Kata Tuhan Yesus bahwa kamu adalah ranting-rantingnya. Jadi mempunyai hubungan yang khusus yang erat. Artinya ketika kita hidup, pasti hidup kita tertuju sama Tuhan. Karena apa? Hubungan yang erat. Kita adalah ranting. Pertanyaan kepada kita, apakah kita milik Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam firman Tuhan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada kita yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa sebagai ranting, kita harus hidup melekat pada pokok anggur yang benar. Untuk itulah tadi temanya adalah Yesus sebagai pokok anggur kehidupan yang benar. Sumber kehidupan yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Di dalam ayat 5 dikatakan bahwa kita adalah sebagai ranting. Yesus menggambarkan sebuah hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya atau pengikutnya, dan jelas yang dimaksud itu adalah kita semua yang ada di sini. Jadi sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya pernah mengatakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan adalah sutradara kita. Makanya dibilang ada hubungan pencipta hasil ciptaan dengan sang pencipta. Ketika Tuhan Yesus menjadi sang pencipta kita atau sutradara kita, ya di situ kita diarahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita yang mengendalikan hidup kita sendiri, bukan Tuhan. Itu yang harus kita koreksi pada saat ini. Hubungan yang dimaksud oleh dengan Tuhan Yesus adalah hubungan yang erat yang tidak dapat terpisahkan. Ingat Bapak Ibu, hubungan yang erat dan tidak dapat terpisahkan. Tuhan Yesus saja mengatakan hubungan Tuhan Yesus dengan kita itu adalah hubungan yang erat. Gak bisa dipisahkan. Tapi kita yang malah memisahkan diri. Jadi Bapak Ibu jangan salah sangka. Kenapa? Ya sering kita mengatakan bahwa Tuhan jauh dari kita. Padahal sebenarnya tidak. Kita yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tuhan yang menyatakan pada saat ini hubungan kita itu orang nggak terpisahkan. Jadi bertobatlah ketika kita mengatakan, Tuhan gimana engkau? Tuhan kenapa Tuhan meninggalkan aku? Padahal yang ada kita yang meninggalkan Tuhan. Jadi kita sebagai rantingnya, kita tidak akan terpisah dari pokoknya. Makanya saya mengatakan tadi, kita ini milik Tuhan atau tidak? Kalau milik Tuhan, kita akan melekat sama pokok kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau ranting itu atau kita terpisah dari pokoknya, maka ranting itu akan menjadi busuk dan tidak menghasilkan buah. Bahkan menjadi kering dan mati, dan pada akhirnya dicampakkan dan dibakar sampai mati. Nah inilah kemarin beberapa bulan yang lalu saya pernah mengatakan bahwa ada perbedaan ranting dengan gandum. Gandum dengan lalang ya, gandum dengan lalang. Nah kalau lalang itu kan yang tumbuh-tumbuhan liar seperti itu. Jadi terjadi pemisahan. Begitu juga pada saat ini. Seperti tadi di gambar tadi, bahwa kalau ranting yang berbuah itu dibersihkan. Agar apa? Agar berbuah lebih banyak lagi. Tetapi ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Karena apa? Kalau di dalam artinya, kalau ranting yang tidak berbuah ini, kalau masih melekat, itu akan menghambat ranting yang berbuah itu. Saya mengingat lagu Sekolah Minggu. Bapak Ibu pasti tahu lagu ini ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Carangnya tahu ya? Carangnya ini kalau kita telusuri dalam KBBI ini adalah ranting atau yang melekat dalam pokoknya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
pastilah kau akan berbuah. Hidup di dalam Yesus adalah taat dan melakukan perintahnya. Dan ketika kita hidup di dalam Yesus, maka kita akan menghasilkan buah yang baik. Kalau kita enggak hidup di dalam Yesus, yang ada dikatakan tadi, buah yang busuk atau menjadi kering dan tidak berguna lagi. Memang kalau di dalam kekuatan kita manusia, bisa kita melakukan semuanya. Tapi Salomo mengatakan bahwa semua adalah sia-sia kalau tidak dilandaskan dengan Tuhan. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dalam setiap apa kita itu memang harus terlekat. Kita nggak bisa terpisahkan dari Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakannya seperti itu. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita ini sudah memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan? Kalau iman kita benar di dalam Tuhan, artinya apa? Hidup kita pun melekat kepada Tuhan. Di dalam ayat 2 sampai 6 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Lalu, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat Bapak Ibu. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi Bapak Ibu mau seperti apa? Ranting yang berbuah atau ranting yang tidak berbuah? Kalau kita melihat dari ayat ini merupakan ayat yang tegas. Dan juga sebuah perintah yang keras untuk kita. Dan menjadi ini keharusan bagi setiap orang, setiap manusia. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Karena kita melihat kalau kita kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah dan ketika kamu tidak di dalam aku, kamu tidak akan berbuah. Dan lebih kritisnya, ketika kita tidak tinggal di dalam Yesus, ia akan dibuang. Kritis ya, keras ya. Kalau tidak tinggal di dalam aku ini adalah Yesus, ia akan dibuang. Jadi berdasarkan situasi pada saat itu, Tuhan Yesus ingin menyampaikan tentang keadaan orang Israel dan juga Yudas Iskariot yang dipotong dan ke-11 muridnya itu dibersihkan. Nah, karena pada saat itu Yudas Iskariot itu tidak menjadi ranting yang berbuah. Malah dia yang menyerahkan Tuhan Yesus. Yang dipotong di sini adalah mereka yang menolak ajaran-ajaran Yesus. Ingat Bapak Ibu, yang dipotong adalah mereka yang menolak ajaran-ajaran Yesus. Dan kita melihat kejadian setelahnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi hal ini berkaitan dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini menandakan pembersihan. Dan pada pasal 13, dan untuk itulah pada ayat 8 Yesus mengatakan bahwa kamu semua sudah bersih, hanya tidak semua. Jadi ini ada hubungannya ketika Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Lalu memotong di sini diartikan pernyataan Allah ingin memotong atau menyeleksi Israel atau ingin memulihkan bangsa Israel. Dan Yesus ingin menjelaskan tentang ke-11 murid yang sudah bersih dan sedang menghasilkan buah atau kepada kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita akan selalu dibersihkan.
Dibersihkan melalui apa? Firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada hal yang baru yang kita dapat, yang kita responi. Untuk apa? Untuk kita berbuah lebih banyak lagi. Jadi ranting yang dipotong sekali lagi adalah mereka, orang yang menolak Yesus. Dan yang dibersihkan adalah orang yang menerima Yesus dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam tradisi Israel, dalam pemeliharaan tanaman anggur, ranting-ranting yang tidak dapat berbuah itu mereka akan pangkas, akan mereka buang. Itu dalam bulan Februari atau Maret. Jadi pembersihan ini menjadi drastis sehingga hanya pokok anggur saja yang tinggal. Jadi kalau misalnya dalam pokok anggur itu banyak ranting yang tidak berguna atau tidak berbuah, semua akan dipangkas, akan dipotong. Jadi tinggal pokoknya aja seperti itu. Lalu pada bulan Agustus setelah daun-daunnya muncul, maka dilakukan tahap pembersihan dan tunas-tunas kecilnya dipangkas supaya tanaman anggur ini dapat kuat dan ranting-ranting lain dapat berbuah. Dipangkas karena getah-getahnya agar tidak mengalir pada daun-daun dan ranting-ranting yang tidak berguna. Jadi pembersihan ini dilakukan secara terus-menerus tergantung dengan keadaan ranting. Bagaimana Tuhan Yesus jika Tuhan Yesus melakukan hal demikian dengan kita? Setiap hari dibersihkan atau dipotong. Pasti banyak kita yang gak layak. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Kembali lagi Bapak Ibu, dalam ayat 4 Yesus menekankan bahwa kita harus tinggal dalamnya. Jadi ungkapan ini yang artinya mulai saat ini atau saat engkau mendengar kata-kataku, tetaplah berada di pihakku. Dan inilah menjadi kebenarannya itu, yaitu tetap tinggal di dalam Yesus. Yesus sendiri yang ingin mengatakan, tetaplah tinggal di dalamku, tetaplah berada di pihakku. Kita tidak dapat kata tidak dapat menghasilkan di sini artinya tidak mempunyai kemampuan atau tidak ada kemampuan kita kalau kita hidup di luar Yesus. Itu yang Tuhan ingin sampaikan sama kita. Kita tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak hidup di dalamnya. Sama seperti orang kaya yang datang kepada Yesus. Tuhan, aku sudah melakukan perbuatan ini. Tapi satu yang dia katakan Tuhan Yesus, jual hartamu. Langsung dia pergi. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak hidup di dalamnya. Jadi jangan katakan, tiap minggu aku ke gereja, tiap persekutuan aku datang. Tapi di luar itu kita nggak hidup di dalamnya. Jadi Senin sampai Sabtu iblis yang menguasai hati kita. Dan Minggu Yesus. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan Kristen ini. Kita tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak tinggal di dalamnya. Ayat ini juga ingin menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa apapun yang mereka kerjakan, yang mereka mengira bahwa perbuatan mereka itu menyenangkan hati Allah, tetapi tidak tinggal di dalam Yesus, itu juga sama juga bohong. Dan dalam Yakobus, ingat ya Bapak Ibu, dikatakan dalam kitabnya bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati atau kosong. Jadi jangan kamu kita mengatakan bahwa kita beriman dalam Yesus, tapi perbuatan kita enggak ada. Apa bukti imanmu? Aku datang ke gereja, aku datang persekutuan. Orang-orang di luar sana pun bisa mengatakan demikian. Tapi Tuhan menginginkan, apa imanmu? Sama dengan pokok anggur ini. Ketika kamu sebagai ranting hidup di dalam pokok anggur yang benar atau di dalam Yesus, apa buahmu? Apa perbuatanmu? Apa bukti imanmu? Orang yang hidup di dalam Kristus adalah mereka yang dikuasai oleh firman Tuhan dan berdampak bagi sesama. Ada amin? Orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang dikuasai oleh firman Tuhan dan berdampak bagi sesama.
Jadi kita mengingat ini pelajaran sel group kemarin. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, itu harus full. Gak boleh setengah-setengah. Jadi harus juga ada dampaknya. Dampaknya apa? Kamu melakukan 9 buah roh itu. Kasih sukacita. Karena itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya masih ada kebohongan dalam diri kita, itu bohong. Kalau masih ada iri hati, dengki, itu kita nggak tinggal dalam Yesus. Itu tinggal dalam pikiran kita. Yang mengatakan di pikiran kita mengatakan bisa tinggal di dalam Yesus. Ya kalau pikiran kita kalau masih bisa bohong. Tapi Tuhan mengatakan tidak seperti itu. Poin yang kedua. Setiap ranting yang tinggal dalam Yesus akan diberkati. Nah ini hebatnya. Kalau tinggal di dalam Tuhan akan diberkati. Kalau ditanya kepada kita semua, apakah kita mau diberkati? Ya, saya mau diberkati. Pasti semua jawabannya seperti itu. Ini adalah lanjutan dari perikop kita ketika kita sebagai ranting yang tinggal dalam Yesus, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dalam ayat 7-8 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ingat Bapak Ibu, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita sering meminta sama Tuhan dalam doa kita. Tuhan, Tuhan, ini Tuhan. Aku mau ini, aku mau ini. Firmanku tinggal di dalam kamu. Apakah firman Tuhan sudah tinggal dalam hati kita? Kita sering meminta sama Tuhan. Sering mengeluh sama Tuhan. Bahkan kita karena nggak dikasih sama Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan tinggal di dalam hati kita? Dalam ayat ini Yesus ingin menjelaskan bahwa hubungan antara Yesus dan murid yang akan mendasari mereka untuk berbuah. Dan buah-buah itu adalah kasih. Makanya dikatakan kalau tinggal di dalam Yesus, firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Buahnya apa? Yaitu kasih. Ke-9 buah-buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan itu akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Itulah ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus. Ke-9 buah roh ini akan melekat dalam kehidupan kita. Ini sama halnya dengan Matius 7 ayat 7. Jadi ketika kita mau minta tinggal di dalam Tuhan Yesus, katanya akan diberkati. Dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan ku berikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kebagimu. Kalau kamu tinggal dalam Yesus. Kalau kamu nggak tinggal dalam Yesus, bagaimana kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita nggak ada di dalam Dia. Dan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ada syaratnya juga Bapak Ibu. Jangan kita minta doa itu sesuai dengan keinginan kita. Tuhan akan memberkati sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Makanya dibilang, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan pada saat ini. Sebenarnya, Tuhan sudah memberkati kita. Karena apa? Lewat persoalan-persoalan, lewat ujian-ujian, di situ Tuhan bekerja. Yang ada apa? Kita nggak menyadari hal itu. Lewat situlah kuasa Tuhan itu bekerja. Jadi apa yang kita minta dan itu menurut kehendak Tuhan akan diberikan kepada kita. Ingat ya, nah itu menurut kehendak Tuhan akan diberikan kepada kita. Lalu ayat 8 ini menjadi tentang status kita sebagai ciptaan Tuhan. Jadi beberapa bulan lalu kita telah belajar bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi itu status kita sebagai manusia. Kita diciptakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Gak ada yang lain. Yang ada apa? Sekarang kita diciptakan menurut pikiran kita. Ya kita diciptakan jadi manusia
Ya kita yang mengendalikan diri kita sekarang. Itu salah Bapak Ibu. Artinya, itu menjadi tugas kita. Itu menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saya mengatakan hari ini, siapa yang menjadi di sini anak Tuhan? Semua kita pasti akan tunjuk tangan. Lalu saya katakan lagi, siapa di sini yang sudah tinggal, yang sudah berbuat seperti yang Tuhan berbuat? Tak ada. Kita boleh beriman, tetapi iman itu harus kita tunjukkan. Harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita diciptakan Tuhan untuk menghasilkan buah dengan hidup kita seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar, lalu menghasilkan buahnya. Buahnya itu yaitu kita melakukan perbuatan yang sama yang seperti dilakukan oleh Kristus. Makanya tadi ke-9 buah roh itu ada. Buah itu adalah implikasi dari Kristus yang dinyatakan dalam hidup kita. Jadi buah itu ada implikasinya, prakteknya. Karena Kristus sudah ada dalam hati kita dan kita perbuat demikian. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, maka berbahagialah kita disebut sebagai murid-muridnya. Ada amin? Saya membuat quotes seperti ini. Buah yang baik pasti berasal dari pohon yang baik. Sebaliknya, buah yang buruk berasal dari pohon yang buruk. Jadi bagaimana hidup kita saat ini? Kita melekat pada pohon yang mana? Pohon anggur yang benar, yang berasal dari Tuhan, atau Yesus sebagai sumber kehidupan kita, atau kepada pohon yang dihasilkan dunia ini, dalam arti perbuatan-perbuatan dunia ini, keinginan daging ini. Dan ketika sebagai ranting, kepada siapa kita harus bergantung? Itu pertanyaannya sama kita. Dan ketika kita menyatakan diri kita percaya sama Kristus, apa buah yang bisa kita hasilkan pada saat ini? Jika masih belum ada, ubah ketergantungan hidup kita. Jangan ketergantungan kepada dunia ini, tetapi kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus sendiri. Dan ketika kita melakukannya itu, maka kita semua akan disebut sebagai murid-murid Kristus. Artinya murid-murid Kristus apa? Yaitu milik kepunyaan Allah, yang mempunyai hubungan erat dengan Tuhan. Dan itu, semua apapun yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan diberikan kepadamu. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua dalam melakukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik buat firman-Mu pada hari ini yang mengajari kami bahwa Tuhan adalah sebagai sumber hidup kami yang benar. Ajari kami Tuhan, jika dalam kehidupan kami masih melekatkan kehidupan kami kepada pokok yang salah. Dan mulai hari ini Tuhan, kami ingin menyatakan diri kami ingin menjadi sebagai ranting yang berbuah,